Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sulistyo dengan NPM 203100077. Saya berasal dari kelompok 9. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari Laboratorium Anatomi Universitas Malaya Bandar Lampung untuk men-sharing nih kepada teman-teman sekalian tentang klinis-klinis yaitu salpingitis dan kista epidermoid. Nah, di sini saya akan membahas tentang dari definisi klinis tersebut, kemudian etiologinya, kemudian faktor risiko, kemudian prognosis, serta komplikasi dan penata laksanaannya dari klinis-klinis tersebut. Baik, langsung saja dari definisi salpingitis. Nah, definisi salpingitis ini apa sih? Salpingitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan penyakit radang panggul atau PID. Meskipun PID tidak memiliki definisi yang akurat dan dapat merujuk pada beberapa penyakit pada saluran kelamin bagian atas perempuan seperti endometritis, ovaritis, myometritis, dan parametritis, dan infeksi pada panggul peritoneum. Nah, sebaliknya, salpingitis hanya merujuk infeksi dan peradangan di saluran tuba. Hampir semua kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi penyebab umum terjadi infeksi bakteri termasuk penyakit menular seksual seperti gonorrhea dan chlamydia. Salpingitis adalah salah satu penyebab umum terjadi infertilitas pada wanita. Kemudian apabila salpingitis tidak ditangani dengan segera, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba falopis secara permanen dan menyebabkan sel telur dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Baik, etiologi dari salpingitis. Nah, salpingitis disebabkan oleh bakteri penginfeksi jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis yaitu Myxoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis bisa juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonorrhea, chlamydia, infeksi puerperal, dan postabertum. Kira-kira 10% infeksi disebabkan oleh tuberkulosis, sebab selanjutnya bisa timbul radang adnexa sebagai akibat tindakan kerokan, laparotomi, kemudian pemasangan IUD dan sebagainya, dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Penyebab lainnya yang lebih jarang terjadinya yaitu actinomycosis atau infeksi bakteri, dan schistomiasis atau infeksi parasit, dan tuberkulosis. Penyuntikan zat warna pada pemeriksaan Röntgen khusus. Beberapa bakteri yang paling umum bertanggung jawab untuk salpingitis meliputi Chlamydia, Gonococcus yang menyebabkan gonorrhea, Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Baik, patofisiologi dari salpingitis yaitu infeksi biasanya berawal dari pada bagian vagina yang menyebar ke bagian tuba fallopi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Nah, infeksi pada saluran tuba fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Pada beberapa kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis dapat disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorrhea dan chlamydia. Infeksi yang dapat terjadi yaitu naik dari kavum uterik, kemudian menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang meradang. Baiklah, lanjutannya yaitu hematogen, terutama salpingitis tuberkulosa. Salpingitis biasanya bilateral. Bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk hubungan seksual, penyisipan sebuah IUD, yaitu keguguran, aborsi, kemudian melahirkan, dan appendicitis. Baik, epidemiologi dari salpingitis yaitu lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun, jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan terlalu dini, dan banyak juga kasus dilaporkan pertama ketika penyakit itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasinya. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius paling umum. Nah, itu mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif.
Kemudian faktor risiko dari salpingitis yaitu resiko pada wanita yang tidak menikah, hubungan seks di usia muda, dan punya lebih dari satu pasangan. Nah, infeksi dapat mencapai tuba bila aliran menstruasi berbalik atau terbentuknya serviks saat menstruasi. Baiklah, faktor lain yang termasuk prosedur dari pembedahan di mana melewati serviks misalnya yaitu endometrial biopsi, kemudian kurettase, kemudian hysteroscopy. Baiklah, ini lanjutannya. Resiko lain yang terjadi jika suatu faktor dalam vagina dan serviks menyebabkan organisme penginfeksi berimigrasi naik ke tuba, misalnya pemberian antibiotik secara lokal, ovulasi, menstruasi, penyakit menular seks, kemudian terakhir dari hubungan seks dapat memfasilitasi penyebaran penyakit dari vagina menuju tuba yaitu sebagai kontraksi uterus, kemudian yang kedua sperma ikut membawa agen ke arah tuba. Baik, untuk pelaksanaan dari salpingitis yaitu yang pertama antibiotik, yang kedua adalah perawatan di rumah sakit, kemudian yang ketiga tindakan bedah, kemudian yang keempat berobat jalan, yang kelima tirah baring, kemudian yang keenam kunjungan 2-3 hari atau keadaan memburuk, kemudian yang ketujuh bantu mencapai rasa aman, kemudian yang kedelapan yaitu konseling. Baik, komplikasi nih dari salpingitis yaitu infeksi dapat menyebar ke struktur di dekatnya seperti indung, telur atau rahim, infeksi pasangan seks, mitra wanita atau mitra bisa mengkontrak bakteri dan terinfeksi juga. Tuba, ovarium, abses. Sekitar 15% dari wanita dengan salpingitis menggunakan abses yang membutuhkan rawat inap. Kemudian kehamilan ektopik, tabung falopi diblokir mencegah telur dibuahi memasuki rahim, embrio kemudian mulai tumbuh di dalam ruang terbatas dari tabung falopi. Resiko kehamilan ektopik pada wanita dengan salpingitis sebelumnya atau bentuk lain dari penyakit radang pinggul atau PID. Baik, pencegahan dari salpingitis yaitu yang pertama, lakukan kegiatan seksual yang sehat, kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan rutin, lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual, yang ketiga yaitu segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular, kemudian yang keempat, saling terbuka mengenai sejarah infeksi menular seks, salah satu tindakan pencegahan yang dapat menyelamatkan kesehatan bersama, kemudian yang kelima, kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari mencuci vagina douching, dan bilaslah alat kelamin dari arah depan ke belakang sesuai buang air. Kemudian yang keenam, hindari berhubungan seksual beberapa saat khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi atau setelah melalui prosedur ginekologi lainnya. Baik, prognosis dari salpingitis yaitu prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien, namun kebanyakan pasien dapat sembuh dan dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Nah, baiklah. Nah, yang kita lanjut ke klinis yang kedua nih, yaitu kista epidermoid, yaitu kista dermoid adalah merupakan salah satu kistik yang dilapisi oleh epitel gepeng disertai adanya struktur adnexa seperti kelenjar sebasea, rambut, folikel rambut, serta struktur lain seperti tulang, otot, kartilagus. Secara histopatologi, kista dermoid terdiri dari 3 jenis yaitu kista epidermoid, kemudian dermoid, dan teratoid. Kista dermoid ini mencakup 1,6 sampai 6,9%. Dari semua kista pada kepala leher, 1,2 sebanyak 7% dari kista dermoid terbanyak di kepala leher, di mana sekitar 23% berlokasi di dasar mulut dan 6% di antara terdapat pada daerah submandibula. Baik, ke etiologi dari kista epidermoid, yaitu kista epidermoid adalah profilerensi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas di dalam dermis. Proses ini dapat terjadi secara spontan atau sporadik, atau dari sekuestrasi epidermis secara periode, embriogenesis atau sumbatan folikel, atau akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah. Kista epidermoid berasal dari infundibulum folikel. Karena itu, sumbatan pada unit pilosebasea atau lubang folikel juga dapat menyebabkan kista epidermoid, seperti ditemukan pada pasien Eschna vulgaris. Baiklah, patofisiologi dari kista epidemiologi ini adalah berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat. Nah, lapisan keratin akan terkumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista disebut uktum. Kemudian
Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Sumbatan folikel adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Kemudian selanjutnya epidemiologi. Kista epidermoid ditemukan pada rentang umur yang luas yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup milia yaitu kista epidermoid kecil temporer umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki atau 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Orang-orang yang terkena trauma, kulit infeksi, HPV, jerawat atau paparan berlebih terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Baik, untuk faktor risiko kista epidermoid yaitu orang-orang yang terkena trauma, kulit infeksi HPV, jerawat atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30 sampai 40 tahun meskipun bisa menyerang siapa saja. Orang yang memiliki kulit jerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Baik, untuk penata laksanaan dari kista epidermoid yaitu penata laksanaan definitif untuk kista epidermoid adalah inseksi bedah. Kemudian kista kecil tanpa komplikasi tidak membutuhkan tata laksana. Perjalanan klinis minimum tidak dapat diprediksi. Kemudian lesi milum multiple pada bayi baru lahir umumnya menghilang spontan tanpa perut sehingga tidak memerlukan tata laksana. Baik, komplikasi nih dari kista epidermoid yaitu sejumlah komplikasi yang dapat terjadi akibat kista epidermoid adalah peradangan pada area sekitar kista, infeksi terutama akibat memencet kista sampai pecah, kemudian kista tumbuh kembali terutama bila tidak ditangani dengan operasi. Baik, prognosis dari kista epidermoid yaitu prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tindaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif lebih rendah. Baik, untuk pencegahan kista dari epidermoid yaitu melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan materi atau penyampaian materi. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, itu murni dari kesalahan saya. Saya memohon maaf. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.